hati kami terus semangat untuk mencapai puncak. Sehingga seperti Rasul Paulus berkata bahwa aku mengakhiri pertandingan yang luar biasa, yang mencapai garis akhir dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan. Karena itu biarlah tahun baru ini menandakan dengan kesederhanaan kita, hati kita terus dibaharui sesuai dengan firman Tuhan. Hati kita siap untuk mengampuni, hati kita siap untuk belajar mengasihi. Sebab Tuhan berkata ada dua kasih yang di dalam hidup kita, yang Tuhan mau kita praktek atau action di dalam hidup kita. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan dan seluruh jiwa dan raga. Yang kedua, kasihilah sesama. Ini yang Tuhan tuntut di dalam hidup kita. Yang pertama, kita praktek kepada istri anak kita, kepada tetangga kakak adik kita. Kalau kita sudah belajar, sudah menjadi kebiasaan, maka ini salah satu menjadi surat yang terbuka di dalam hidup kita. Berdoa seperti Rasul Paulus berkata bahwa tiap hari dia berdoa supaya duri yang ada di dalam daging, artinya roh kesombongan di dalam hidup kita perlu berdoa mengikis dengan firman tiap hari supaya roh ego kita, kesombongan kita dibuang melalui firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah bagai pedang bermata dua. Dia masuk amat dalam, memisahkan seluruh sumsum jiwa dan roh kita. Karena itu roh kita sangat penurut, tetapi kadang daging kita lemah. Daging inilah justru bertantangan. Kadang iblis memakai daging ini untuk menghancurkan kita. Sehingga dari tahun ke tahun, dari tahun 2023, saat ini kita sudah memasuki tahun 2024. Segala persoalan, segala belenggu, segala roh-roh malas, apapun bentuknya, kita tinggalkan di tahun 2023 supaya kita lebih beranjak. Tuhan akan melihat hidup kita, Dia akan memberkati. Tetapi kalau kita tidak bergeser, kita tidak mengubah hidup kita, hari demi hari kita perlu sadar, dimanapun setiap hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, bahwa ketika Tuhan memanggil kita, kita sudah siap, kita sudah memberi buah. Buah ada yang 30, ada 60, bahkan ada yang 100 kali lipat, tergantung individu kita yang berbuah berapa kali. Hamba berdoa biarlah kebenaran demi kebenaran yang sudah disampaikan oleh hambamu itu memerdekakan hidup kami. Firman itu berakar dan berbuah dan menghasilkan buah. Ini berdoa setidaknya tidak 100 kali lipat, tapi 60, 30 itu ada yang kami sudah lakukan. Terima kasih, berkati hambamu, bukan sekedar kami menyampaikan firman, tapi kami belajar praktek. Ampuni kalau kami kadang lemah, kalau kami kadang Tuhan tidak konsisten, tapi kami mau belajar demi hari supaya kami mencapai garis finish itu. Terima kasih buat hari ini. Kami masih diberikan umur panjang, kami masih diberikan nafas, bahkan kami melihat keluarga masih utuh untuk memasuki semalam tahun 2024. Ini semua adalah berkat kasih karunia-Mu. Kami bersyukur kalau saat ini kami masih bisa menghirup nafas dengan kuat, sehat. Itu semua adalah kasih karunia. Oh haleluya. Berkati jemaat ini Tuhan, berkati Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, tangan Tuhan memberkati. Berkati hambamu yang sudah menyampaikan firman. Dimanapun hamba pergi dan berada, Tuhan terus menopang dan memberkati. Berkati Naomi Maria, berkati di dalam nama Yesus saat ini. Untuk persiapan kami memberi persembahan, mari Bapa, Engkau berkati tangan-tangan yang memberi pekerjaan Tuhan. Baik persembahan perpuluhan dan kotak pembangunan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau terus melipat gandakan buat
apapun yang kami kerjakan, baik secara fisik maupun secara kesehatan, Engkau berkati. Kami akan memberikan persembahan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.